Di sebuah sudut kota Surabaya, tersembunyi di dalam komplek ruko, terdapat sebuah tempat ibadah, salah satu kepercayaan yang mungkin asing di telinga sebagian orang. Tepatnya di dalam komplek ruko RMI Jalan Raya Beratang Binangun, terdapat sebuah taukuan bernama Dian Yukung, tempat beribadah dan berkumpul warga Surabaya yang menganut kepercayaan Tao. Sejarah dan asal-usul masuknya Tao ke Indonesia melalui sebuah perjalanan yang panjang. Sebagai salah satu kepercayaan dengan konsep Tridharma, Tao ternyata lebih dulu dikenalkan daripada Buddha dan Konghucu. Berawalnya dari nenek moyang kita ya, nenek moyang kita yang mau datang ke Indonesia itu biasanya dia untuk supaya dalam perjalanan bisa selamat dan sebagainya. Beliau itu semua membawa patung-patung ya. Salah satu ya patungnya Mahadewa ini juga Olangsen juga masih banyak patung-patung yang lain. Nah, jadi setelah sampai di sini dijadikan satu tempat sembahyang. Nah, asal muasal ya mereka sembahyang sendiri, kan satu kapal enggak semua orang bawa, jadi akhirnya yang tetangga ikut sembahyang, terjadilah satu kelenteng. Setelah itu sampai guru saya, master saya ini, guru saya ini mulai menyebarkan Tao, tapi karena banyak orang yang hadir bertanya dan sebagainya, akhirnya dia mengajarkan untuk daripada kamu bertanya aja lebih baik kamu belajar sendiri. Nah, akhirnya dia menerima murid sampai sekarang. Tao itu sangat mempercayai hukum sebab akibat. Juga Tao mempercayai reinkarnasi. Nah, maka kita sangat mengutamakan menjalani kehidupan dengan ajaran Tao, yaitu Jen Jin Sen Cie ya. Arti dari Jen itu jujur, santun, dan tulus ikhlas. Jin itu rajin, hemat, tapi tidak kikir. Sen itu meningkatkan kemuliaan moralitas. Cie itu menjaga diri dari perilaku tercela. Ajaran utama dalam kepercayaan Tao adalah meningkatkan kesadaran dan moralitas. Umat penganut kepercayaan Tao diajarkan untuk meningkatkan kesadaran mereka kepada sesama, lebih menekankan tata krama, saling mengerti, rendah hati, dan sikap baik lainnya. Karena kita percaya reinkarnasi, jadi selain kita memperbaiki di dalam dunia ini, tapi kita juga ada persiapan untuk supaya nanti di reinkarnasi kemudian kita juga mendapatkan tempat, kondisi, suasana yang lebih baik. Kita akan bersama-sama mengikuti jalannya upacara Kue Pam. Jadi kalau di dalam Tao itu kita ada 3 dewa utama, 3 dewa dewi. Jadi yang pertama itu yang di tengah. Yang di tengah yang membawa kipas berlogo yin yang itu Mahadewa Daisang Laojin. Nah, Mahadewa Daisang Laojin ini merupakan dewa utama dalam Tao. Yang di sebelah kanannya itu Erlangsen. Erlangsen ini bertugas sebagai dewa yang melindungi umat manusia dari hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal buruk ataupun energi-energi yang kurang baik. Sedangkan yang di sebelah kirinya ini adalah Dewi Qiu Tian Xianni. Itu juga merupakan salah satu dewi Tao yang juga membantu manusia untuk mempelajari agama Tao melalui pelatihan spiritual seperti meditasi yang saya sampaikan atau kita sebut dengan Lian Kung seperti itu. Kemudian ornamen yang lain, 4 hio itu kan ada 3 lapisan. Hio yang besar 1 batang, itu pimpinan upacara. Setelah sembahyang ditancapkan di paling atas. Kemudian yang level keduanya, itu untuk yang di belakangnya pimpinan upacara. Petugas upacara tadi. Terus yang paling bawah, yang lapis ketiga, itu untuk umat-umat Tao tadi. Seperti itu. Termasuk dalam salah satu agama Tridharma bersama Buddha dan Konghucu, ternyata ketiganya membawa warna dan penekanan yang berbeda dalam ajarannya. Ketika Buddha mengamalkan kasih dan Konghucu didasari kebajikan serta budi pekerti, Tao mengajarkan moralitas yang berkembang mengikuti realita dunia. Yaitu kalau bahasa Mandarinnya itu Changxin ya. Karena di dalam kitab suci Tao Te Ching itu sudah mengatakan dunia ini berputar.
dan selalu maju, selalu baru. Jadi bagi orang yang tidak bisa mengikuti zaman, dia akan tergilas oleh zaman. Oleh karena itu kita harus pandai, harus selalu mencari kepandaian, harus mencari kemajuan supaya tidak tergilas oleh berputarnya dunia ini. Kita umat Tao tuh kumpulnya kalau di ini ya, di Dian Yukung ini biasanya tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu tuh kayak kita sembahyang bersama. Selain hari Minggu ada Ju Isau. Ju Isau itu tanggal 1 dan 15 Imlek. Selain Ju Isau lagi ada hari kebesaran dewa-dewanya kita. Ada yang Dewa Taisang Laucin ini, Dewa Jiutian Shen ini, sama Dewa Erlangsen. Sama acara kue bulan, festival kue bulan itu juga kita rayain di Dian Yukung ini. Setiap minggu, komunitas Tao berkumpul, bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk saling menguatkan. Di sini kita saling sharing satu sama lain untuk ibaratnya menumbuhkan pengetahuan antar Tao-Yu sendiri, seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan dengan, setelah meditasi dan sharing, kita lanjutkan dengan makan siang bersama. Setelah makan siang bersama, kemudian nanti kita ada diskusi yang muda-mudi ini ingin acara lanjutan nggak, misalnya kita akan nobar, nongkrong bersama, makan-makan bersama, seperti itu. Supaya kegiatannya itu bervariatif. Dari masing-masing kita ini kan pengalamannya beda-beda. Nah, dari kita ketemu ini kita saling bertukar pengalaman. Dari sana kan kita bisa belajar, oh kalau kayak gini tuh kita menanggapinya gimana. Terus kalau kayak gini, berarti ini maknanya apa? Itu, jadi kita ketemu, itu kita gunanya bertukar pikiran, bertukar ilmu. Jadi dengan saling ngobrol, itu kan kita, oh iya ya kalau ada kayak gini, itu penyelesaiannya kayak gini. Komunitas Tao ini merupakan komunitas yang positif karena di sini itu kita saling belajar satu sama lain, belajar mengenai moralitas, belajar bagaimana kita cara berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita nggak hanya melulu bahas mengenai agama, tapi kita juga praktek dalam kehidupan. Kita mudah menghakimi orang lain, tapi kita sulit menghakimi diri sendiri. Jadi di Tao itu, yaitu tadi, fokusnya itu kita harus memperbaiki moralitas terutama diri sendiri. Kan dalam semua agama kan memiliki Tuhan yang prinsip Tuhannya sendiri masing-masing. Bagi saya itu Allah itu bersifat universal. Jadi tidak terikat oleh suku tertentu atau apapun. Jadi kita benar-benar berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tao itu ya semesta ini termasuk Tao. Dan saya memaknai Tao itu dengan terus merevisi diri. Saya yang hari ini pasti nggak sempurna. Nah, kita tahu akan nggak kesempurnaannya kita tuh kita harus merevisi diri untuk ke depannya.